Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang akan memimpin, menuntun langkah-langkah kami sehingga kami boleh berjalan dalam rencana-Mu dan kami boleh sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-287. Saya memberikan judul cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Dan yang kita baca diambil dari kitab Matius pasal 10. Dalam Matius pasal 10 ayat 16 firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, Yesus menggambarkan para murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Ya, demikian juga kita, setiap orang-orang percaya dan pengikut Kristus, ya, yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan amanat agung, itu seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Ya, artinya akan ada penganiayaan, akan ada tantangan dan kesulitan yang besar yang akan kita hadapi. Saudaraku, serigala adalah binatang yang kejam, ya, yang bisa menghalalkan segala macam cara untuk dapat mendapatkan mangsanya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita disuruh memiliki kecerdikan seperti ular. Saudaraku, ular adalah binatang yang jahat, ya. Ular adalah binatang yang pernah menggoda Hawa untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa kita harus cerdik seperti ular, ya? Rupanya ular itu memiliki karakter ya yang khusus yang tidak dimiliki oleh binatang lain, yang unik yang kita bisa pelajari, ya. Dikatakan bahwa ular ini adalah binatang yang merayap, ya. Dan dikatakan bagaimana ular ini mampu membaca situasi, ya. Ular ini binatang yang rabun jauh gitu, jadi dia nggak akan bisa melihat, tetapi dia peka untuk dia bisa membaca situasi dan di sekitarnya, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi ketika ular ini merayap, ya, dan dia bisa membaca situasi meskipun dia perlahan, dia tidak agresif, ya, tetapi dia bisa tepat sasaran, ya, untuk memangsa musuhnya atau sasarannya, ya. Dan saudaraku, inilah kecerdikan ular, ya. Cerdik sebenarnya dalam bahasa Yunani artinya bijaksana atau bahasa Inggris wise, ya. Juga bisa berarti berpikir panjang atau berpikir ke depan, ya. Tuhan mau kita memiliki kecerdikan seperti ular, ya. Bagaimana tadi, ya, kita boleh sungguh-sungguh bisa melihat jauh ke depan, ya. Kita penuh dengan strategi, ya, seperti itu. Meskipun kita tidak cepat tetapi tepat pada sasaran, ya. Kita memiliki kepekaan untuk kita bisa tidak terburu-buru tetapi kita bisa membaca situasi yang ada, ya. Dan dikatakan firman Tuhan berkata tulus seperti merpati, ya. Merpati adalah binatang yang setia, ya. Tulus berbicara bagaimana kemurnian, ya, tidak bersalah, tidak tercampur, ya. Kalau ular tadi, kecerdikan ular berbicara mengenai strategi atau metode yang harus kita lakukan, ya, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi tulus seperti merpati berbicara mengenai motivasi kita, ya. Motivasi kita, Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh melakukan tugas, ya, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan ketulusan kita, ya. Dengan ketulusan kita, motivasi yang benar, ya, dan dengan kecerdikan kita seperti ular, ya, kebijaksanaan kita, ya. Dan saya percaya saudaraku bahwa Tuhan yang memanggil dan memilih kita, Tuhan juga akan memampukan kita dan membawa kita kepada kemenangan, ya, di tengah-tengah musuh yang besar sekalipun. Oke saudaraku, dan nanti akan kita baca besok diambil dari kitab Matius pasal 14, Markus pasal 6, dan Lukas pasal 9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.